Ya, sebuah pernyataan yang menarik untuk dibahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ini soal birokrasi serta penempatan pejabat negara kita itu tidak bisa terlepas dari sistem apa namanya gua suka, ya kan? Kemudian kepentingan gua apa dan itulah yang diterima oleh masyarakat. Nah, teman-teman, kita saksikan terlebih dahulu sebuah cuplikan video ini, kemudian nanti teman-teman boleh memberikan tanggapan. Saat Pak Jokowi ditanya wartawan dan beliau menyebut soal partai perorangan, saya terdiam. Bentar-bentar, ini disruptif sekali. Saya memang suka hal-hal yang inovatif. Yang pernah ikut seminar saya pasti tahu, saya sering ngasih contoh inovasi dari berbagai industri. Dan kali ini kita bahas inovasi di dunia politik. Dari sudut pandang saya yang awam politik ya, saya rasa kita semua setuju, pendidikan kita jauh dari memuaskan. Tapi perdebatan kita seringkali seputar kurikulumnya, gurunya, gajinya, kualitasnya, atau menterinya. Padahal kalau ditarik mundur, pertanyaannya, siapa yang memilih menteri pendidikan? Presiden. Dan presiden biasanya menang karena punya kendaraan politik, yaitu partai. Itulah sebabnya menteri pendidikan sering diusulkan oleh ormas atau kelompok yang dulu mendukung waktu kampanye. Ada semacam jatah kursi. Nah, di era Pak Jokowi posisinya berbeda. Nadiem itu independen, tidak diusung ormas manapun. Maka wajar ya kalau ada banyak kelompok yang merasa terganggu karena mereka kehilangan jatah. Masuk akal kan kalau Nadiem kemudian dipolitisasi agar tidak menjabat lagi. Bahkan kalau nanti misalnya pengadilan memutuskan beliau bebas karena tidak terbukti korupsi sekalipun, langkah ini sudah berhasil membuat calon-calon independen lain jadi takut maju. Sekarang kita mulai melihat calon presiden dan kepala daerah independen bermunculan, Pak Anies misalnya. Dan tiba-tiba muncul pula ide tentang partai perorangan. Partai yang tidak pakai mahar, tidak pakai bayar-bayar kursi. Artinya, setiap warga negara kini punya peluang mendobrak dominasi partai politik dan ketua partai yang selama ini terlalu powerful. Kalau kita bicara akar masalah pendidikan, ujung-ujungnya memang ketemu di sini, partai politik. Kepala sekolah negeri dipilih seringkali karena kedekatan dengan kepala dinas. Kepala dinas dipilih oleh kepala daerah naik karena partai. Kursi menteri dinegosiasikan lewat partai. Siapa yang mengevaluasi kinerja menteri? DPR. DPR terdiri dari siapa? Partai politik juga. Siapa yang menentukan undang-undang sistem pendidikan nasional? DPR lagi, partai lagi. Jadi di negara kita, siapa yang paling berpengaruh? Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan menteri. Yang paling menentukan arah pendidikan adalah partai politik dan ketua-ketuanya. Itulah sebabnya kebijakan pendidikan sering tidak murni untuk siswa, tapi syarat kepentingan politik. Jadi, kalau mau memperbaiki pendidikan Indonesia, yang harus kita ubah bukan hanya kurikulum atau menterinya, tapi struktur politiknya. Dan kalau benar konsep partai perorangan ini bisa membuka jalan agar warga biasa ikut masuk sistem tanpa mahar, tanpa jatah-jatah, maka itu adalah langkah disruptif. Belum tentu sukses, namanya juga startup politik. Ada startup yang sukses seperti Gojek, banyak juga yang tumbang karena salah satunya masalah integritas. Tapi menurut saya layak dicoba. Dan kalau kalian merasa politik itu kotor, ya wajar. Pertanyaannya, mau dibersihkan atau mau pasrah dan cuma ngomel-ngomel di medsos? Lalu pertanyaan terakhir, siapa yang lebih powerful daripada partai politik dan ketuanya? Rakyat, karena jumlahnya jauh lebih besar. Ingat people power. Karena semut-semut kecil kalau berkumpul bisa mengangkat gajah. Jadi sebenarnya kalau kita bersatu ya, kita bisa tumbangkan semua itu. Contoh Nepal ya, mereka tumbangkan semua, Menteri Keuangan lah, DPR lah. Jadi benar-benar rakyat itu punya kekuatan yang tidak bisa dihalangi. Namun kita terpecah belah, kemudian juga kita dininabobokan dengan janji-janji, dengan gimmick, kemudian dengan pencitraan, sehingga muncul ini pendukung A, pendukung B, pendukung C, relawan A, relawan C, dan seterusnya. Jadi kita dibenturkan dengan kotak-kotak yang apa namanya, yang bisa berlawanan satu dengan yang lain, dan isinya adalah masyarakat semua.
Nah, yang rugi bukan para elit tetapi kita masyarakat, ya. Mereka menikmati semua hasil dari kebijakan yang mereka buat yang barangkali tidak pernah memikirkan tentang dampaknya terhadap masyarakat sendiri. Jadi teman-teman, kita harapkan bahwa Indonesia ini bisa mengalami perubahan. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu dia yang kita terus dukung, ya. Akan muncul gebrakan-gebrakan baru dari tokoh-tokoh kita. Tapi sekali lagi sulit, susah, kecuali memang ada seorang, ya, seorang yang berani. Tapi itu pun bisa dicegah, langkah politiknya bisa dipotong, seperti misalnya Ahok, ya, langkah politiknya dipotong. Kenapa? Karena ya mereka takut. Itu dia masalahnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat komentar netizen, ya. Apa yang dipikirkan oleh netizen terkait dengan topik ini. Coba kita buka beberapa komentar. Ya, komentar dari video ini, ya, teman-teman, kita lihat dari akun Facebook, ya, dari Inalim namanya. Nah, sudah dikomentari oleh berapa orang ini, cukup banyak, ya. Kemudian kita baca beberapa saja. Teman-teman juga boleh kirimkan komentarnya, ya. Dari Noldi, semut kecil kalau berkumpul bisa mengangkat gajah. Setuju sekali. To the point. Ya. Anda lupa ketika di zaman Jokowi ada perubahan pemilihan rektor yang tadinya melalui meritokrasi, ya. Sekarang kewenangannya ada di presiden. Coba jelaskan. Nah, itu mengerikan itu. Jadi kampus-kampus juga diatur oleh politik, ya. Kembali lagi. Nah, ini menjadi persoalan kita sekarang. Kenapa semua diatur oleh partai politik? Kenapa masyarakat kita, kenapa rakyat kita tidak bersatu, ya, untuk menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dilawan, ya. Ini benar nih. Anda lupa ketika di zaman Jokowi di zaman Jokowi ada perubahan pemilihan rektor yang tadinya melalui meritokrasi, sekarang kewenangannya ada di presiden. Coba jelaskan. Nah, itu dia. Coba kita lihat balasan komentar ini. Kayaknya menarik ini, ada perdebatan di sana. Nah, presiden adalah petugas partai bagi partai yang mendukungnya. Jika presiden menyerahkan pemilihan rektor pada mekanisme yang ada, tetapi partai tidak sepakat, maka mudah sekali bagi partai dengan petugas-petugasnya melakukan bypass secara samar, ya, menentukan rektor dengan mekanisme yang ditentukan partai. Kemudian akan sangat mudah menjadikan presiden yang petugas partai dijadikan korban, seolah-olah hal tersebut adalah keputusan presiden. Nah, iya, betul. Ya, kita lanjut. Sudah ada Bimo, ya. Dijelaskan pun gak ada gunanya buat kamu. Mendingan kamu cari tahu sendiri sesuai keinginan gerombolanmu, ya. Oke, kemudian dari Tony. Ini Tony Sinaga. Hoax, ya, setidaknya sertakan dalil atau contoh faktanya, jangan asal komentar. Di bawah naungan Jokowi, orang pintar akan terasa bodoh. Wong bodoh biasanya moido saja nggak bisa menerangkan kesalahan orang. Jangan terlalu banyak minum kencing onta, entar tambah on. Menurutku ucapan Jokowi, partai perorangan itu sebuah satria, karena kenyataannya partai hanya menjadi mesin ambisi perorangan, bukan mesin kedaulatan rakyat. Presiden disetir partai, tapi dibilang presiden boneka, marah. Aneh, pernyataannya sangat bertolak belakang. Apa karena baru sadar kalau kebijakan presiden pilihannya itu emang bermasalah, lalu banteng dijadikan kambing hitam? Makanya kampus jadi mesin politik, bukan menara gading penjaga keilmuan.
presiden juga harus tunduk sama partai. Nah, jika nggak tunduk, akibatnya ya kayak Jokowi itu dirujak sana sini. Satu ras sama Jokodok, sama-sama sipit kelop. Betul, semut adalah simbol hewan yang jujur, ya Bu, dan people power. Ya, sejak zaman Mulyono menjabat, presiden sebelumnya seperti Kegerahan, apalagi yang gagal jadi presiden kemarin. Soalnya warisan terbesar Mulyono adalah rakyat mampu berpikir, dibuktikan dengan waktu pemilu kemarin. Pasangan Gemoy dan Samsul memang tanpa perlu menjelekkan calon lainnya. Kabinet Jokowi periode pertama terbaik. Ya, sekarang dihujat ya. Setuju, kebusukan itu sumbernya partai dari partai. Bukan hanya dunia pendidikan, seluruh sendi kehidupan dikuasai partai politik. Itulah mengapa pemerintah di Indonesia kacau dan busuk, karena semua ini dikuasai orang partai politik yang seringnya dia bukan ahli di bidang tersebut. Ya, kasihan sekali bangsa dan rakyat Indonesia. Awal permasalahannya adalah ongkos politik yang terlalu mahal, sehingga setelah menduduki jabatan politik mereka cenderung korup untuk mengembalikan modal, cari untung lah. Belum pernah aku lihat semut ngangkat gajah. Itu semut pada latihan olahraganya ekstrim kali ya. Dari dulu sampai sekarang akar permasalahannya ya, republik ini dari parpol rakyat saja yang tidak menyadari. Gua dari dulu sampai sekarang gak pernah nyoblos. Percuma, gak bakalan ada perubahan. Yang ada cuman nyenangin parpol bagi-bagi jatah kursi kekuasaan. Loh, orang pada pelangak-pelongok nungguin jatah bansos dan bantuan lain. Mereka yang pada makmur, rakyat yang jadi korban terus sampai kiamat. Kuak-kuak, au katanya. Wow, keren Bu Ina, podcast yang mencerdaskan. Setuju Pak Nadiem, tidak korupsi. Kami guru yakin. Semut-semut kecil jika berkumpul bisa mengangkat gajah. Tak ada cerita semut kecil di muka bumi ini berhasil mengangkat gajah untuk terbang, kecuali semut-semut menggerogoti bangkai gajah mati duluan, baru semut akan datang tanpa diundang. Sekalipun semut dan gajah bukan makhluk simbiotik. Ya, lengkapi dulu literasi Anda sebelum membuat statement. Semut insek karnoral invasif. Jika Anda ingin promosi partai berlambang gajah, sebaiknya Anda ke Sumatera. Habitat alam dari gajah bukan di Pulau Jawa, lebih Universitas Gajah Mada. Itu termul katanya. Oke. Termul ya. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apa yang Anda pikirkan terkait dengan video ini? Silakan teman-teman komentari. Ya. Kita berhak untuk mengkomentari apa yang terjadi di negeri kita.